Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 eh, izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tugas besar teori peluang dengan judul analisis kedatangan mahasiswa pada mata kuliah teori peluang S1 IF 1102 menggunakan distribusi uniform kontinu dan perbandingan dengan data empiris. Oke, untuk anggota dari kelompok 4 itu sendiri, yang pertama ada Ibnu Rijal Mutakim dengan NIM 2311102067, yang kedua ada Rizky Perlintas Miring dengan NIM 2311102061, yang ketiga ada Muhammad Aulia Mujaki dengan NIM 2311102051, yang keempat ada Bintang Yudhistira dengan NIM 2311102052, dan yang terakhir ada Naufal Torik Muzafar dengan NIM 2311102078. Oke, pada presentasi kali ini poin utama yang akan kita bahas itu yakni yang pertama ada latar belakang dan tujuan, yang kedua ada metode, kita menggunakan distribusi uniform dan data empiris. Untuk hasil itu ada perhitungan peluang dan statistik teoritis, dan yang kedua itu ada perhitungan peluang empirisnya. Terus ada perbandingan dan diskusi, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, mungkin yang pertama latar belakang dan tujuan. Latar belakang kita ini dikarenakan kedatangan mahasiswa itu krusial ya di perguruan tinggi, maka dari itu kita mengambil latar belakang itu dari situ, yaitu pentingnya analisis kedisiplinan waktu mahasiswa. Yang kedua ada penggunaan model teoritis menggunakan distribusi uniform dibandingkan dengan data nyata atau empiris. Untuk tujuannya itu sendiri, yang pertama ada menghitung dan membandingkan peluang kedatangan tepat waktu mahasiswa secara teoritis uniform dari jam 12 sampai 15.30 yaitu matkulnya, dan yaitu itu jam matkulnya ya, matkul teori peluang, dan empiris yaitu data observasinya. Menganalisis kesesuaian model uniform. Oke, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ibnu Rijal Mutakim, silakan. Masuk ke dasar teori singkat, yang pertama distribusi uniform kontinu, di mana semua nilai dalam interval A dan B sama mungkin. Dan untuk peluangnya itu D min C per B min A. Untuk minnya A plus B per 2, kemudian variansinya B min A kuadrat per 12. Untuk peluang empirisnya, jumlah kejadian A dibagi total observasi, kemudian berdasarkan data nyata. Next. Kemudian metodologi penelitian, di mana konteksnya itu kelas teori peluang S1 IF 1102 mulai dari jam 1 siang, tepat waktunya itu jam 12.30 sampai 13.00. Untuk pendekatannya teoritis, distribusi uniformnya itu interval AB itu A sama dengan 12, dan kemudian B-nya itu 210 atau sampai jam 15.30. Kemudian interval tepat waktunya CD itu C-nya 30, 12.30, dan D-nya itu 60, 13.00. Untuk pendekatan empirisnya, data 50 observasi kedatangan mahasiswa pada tanggal 26 Mei 2025. Untuk jumlah mahasiswa datang tepat waktu itu dibagi 50 data. Next. Silakan. Selanjutnya Mas Rizky. Oke, selanjutnya itu hasil teoritis atau distribusi uniform. Di sini kita menggunakan rumus PDF, yaitu peluang X dengan batas atas yaitu 60 dan batas bawahnya 30, sama dengan batas atas dikurang batas bawah yaitu 60 dikurang 30 per total waktu yaitu 210 dikurang 0. Sama dengan 30 per 210 diperkecil atau di mudah itu 1/7 dan dipersenkan menjadi 14,29%. Untuk min waktu kedatangan mahasiswa yaitu 105 menit setelah dari jam 12 sampai jam 1.45 untuk rata-rata kedatangannya. Dan untuk variansi waktu kedatangan mahasiswa yaitu 3.670 menit atau standar deviasinya menjadi 60,62 menit. Next. Selanjutnya itu hasil empiris atau data observasi. Di sini kita mengobservasi yaitu sebanyak 50 mahasiswa. Setelah itu mahasiswa datang tepat waktu di antara jam 12:30 sampai jam 1, yaitu ada 26 mahasiswa.
Dan peluang empiris tepat waktunya yaitu ada peluang empiris sama dengan mahasiswa yang tepat waktu yaitu 26/50 yaitu total mahasiswa, dan hasilnya menjadi 52%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal Thorik. Oke, selanjutnya tuh ialah perbandingan hasil peluang tepat waktu. Sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu mendapatkan dua data, yaitu jenis peluang teoritis atau uniform dan juga jenis peluang empiris yang berdasarkan data observasi. Dengan nilai untuk peluang teoritis atau uniformnya itu 14,29%, dan juga untuk empirisnya yaitu 52%. Nah, setelah perhitungannya itu terlihat bahwa peluang empiris jauh lebih tinggi daripada peluang teoritis. Artinya data nyata itu menunjukkan mahasiswa jauh lebih sering datang tepat waktu daripada yang diperkirakan oleh model teoritis uniform. Next. Mas Yudis. Selanjutnya yaitu implikasi dan diskusi inti. Pertama itu kami menggunakan model distribusi uniform dalam rentang waktu 12 hingga 15.30. Nah, namun model ini itu tidak cocok untuk memprediksi kedatangan mahasiswa. Karena asumsinya pada empiris itu menyamaratakan peluang kedatangan pada seluruh interval waktu. Dan dari hasil observasinya terlihat bahwa mahasiswa cenderung datang terkonsentrasi di sekitar jam kuliah, yaitu antara jam 12:01 hingga 13:16. Nah, ini menunjukkan adanya pola kedatangan yang spesifik dan tidak acak. Nah, selain itu, mean teoritis dari distribusi ini itu mencapai 13.45. Sementara data menunjukkan bahwa kedatangan terakhir terjadi pada 13:16. Artinya rata-rata dari model teoritis tersebut tidak mencerminkan kenyataan yang terjadi di lapangan atau aslinya. Untuk selanjutnya mungkin bisa jelaskan oleh Mas Aulia. Nah, selanjutnya ada di kesimpulan. Yang pertama itu ada kesimpulan dari peluang teoritis uniform dari jam 12 sampai jam 15.30 dengan tepat waktunya itu ada di 14,29%. Nah, selanjutnya di kedua itu ada peluang empiris. Dia data observasi tepat waktunya itu di 52%. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan signifikan di model uniform labor kurang representatif untuk data ini. Selanjutnya ada di nomor 4 itu ada di pola kedatangan aktual mahasiswa lebih terfokus daripada asumsi uniform yang lebar. Selanjutnya ada di saran. Yang pertama itu lakukan analisis statistik kelanjutan. Hitung mean dan variansi empiris untuk memahami pola kedatangan yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada uji kesesuaian distribusi. Menilai apakah distribusi uniform benar-benar cocok atau perlu diganti. Selanjutnya ada di tinjauan ulang interval waktu. Sesuai rentang distribusi agar lebih realistis dan fokus pada jam kedatangan yang relevan. Nah, selanjutnya ada di validasi model prediksi. Uji model dengan data baru untuk memastikan keakuratan dan keandalan prediksi waktu kedatangan. Selanjutnya. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.